Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Tetap sukacita ya? Nah, sebelum ibadah anak-anak dimulai, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami bersama anak-anak bisa datang beribadah kepadamu. Bapa, ibadah kami pada saat ini mulai awal, pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah online KPAR GKJW Rejo Agung. Gak terasa ya, kita hampir 3 bulan ini beribadah secara online. Tentu adik-adik sudah kangen berkumpul untuk beribadah di gereja kan? Ya benar, kita semua sudah rindu beribadah bersama, tapi kita nggak boleh sedih sebab hari ini adalah hari yang sangat bahagia karena kita masih dengan Tuhan beribadah pagi ini. Kalau gitu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu dari Kidung Ria nomor 105. Hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, pagi ini sungguh indah. Matahari terbit sangat indah dan menyinari bumi ini. Seperti kasih Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Benar adik-adik, kasih Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada.
Adik-adik, untuk merespon kasih Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 31, dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menerima firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan kembali dengan Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada hari ini akan mendengar firman-Mu. Tuhan, menyertai kami di dalam kami mendengar firman-Mu itu, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bu Anis yang akan menyampaikan kepada firman-Mu. Tuhan memberikan berkat, memberikan urapan-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Iya, bersyukur sekali kita pada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah meskipun secara online. Nah, adik-adik harus tetap semangat dan sukacita ya. Nah, firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ayo kalau kita sudah bisa menemukan semuanya, kita baca bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ,
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, ayat nas kita pada pagi hari ini, kakak ambil dari ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin beberapa dari adik-adik sudah sering atau tahu cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kakak akan cerita sedikit ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Nah, waktu Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, tahu-tahu Tuhan Yesus diikuti oleh orang banyak. Mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mereka mengikuti Tuhan Yesus karena apa adik-adik? Karena mereka tahu, mereka mendengar, sudah banyak mengerti tentang mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka tergerak hatinya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, dengan jalan kaki. Karena pada waktu itu tidak ada sepeda, tidak ada motor. Makanya mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan jalan kaki. Nah, Tuhan Yesus diikuti, jaraknya juga lumayan jauh. Akhirnya apa adik-adik? Kaki menjadi apa? Capek. Nah, pada waktu malam, murid-murid bertanya, "Tuhan Yesus, ini sudah malam. Orang-orang banyak yang lapar karena mereka belum makan." Nah, pada waktu itu ada anak kecil adik-adik, dik, datang kepada Tuhan Yesus membawa apa ini adik-adik? Iya, membawa 5 roti dan 2 ikan. Iya, 5 roti ini dan 2 ikan ini diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, orang lain berpikir, 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang, apa bisa ya? Nah, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan ini, kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit. Nah, menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, dibagikannya roti dan ikan itu kepada orang banyak. Dan diteruskan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada yang lainnya. Nah, suatu kejadian yang ajaib sekali. 5 roti dan 2 ikan sudah bisa membuat kenyang 5.000 orang dan ada sisa 12 bakul. Nah, ajaib sekali yang dilakukan Tuhan Yesus dan ini merupakan mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu tadi sedikit cerita tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Nah, sekarang coba pikirkan,
Apa jadinya kalau anak kecil tadi tidak mau memberikan roti dan ikannya kepada Tuhan? Tentu tidak ada cerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya, memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus melakukan hal yang mustahil bagi manusia untuk menjadi nyata. Bagi manusia itu tidak mungkin, adik-adik. Nah, tetapi bagi iman seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, ini kita diingatkan bahwa kalau Tuhan mau memakai kita, mau memakai diri kita, pasti Dia bisa. Sekalipun kita berpikir kalau kita itu tidak siap, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita masih kecil. Tuhan bisa memakai hal yang kecil yang kita punya dan melipat gandakannya seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, apa yang dibawa anak kecil tersebut didoakan Tuhan Yesus, kemudian dilipat gandakannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang ayo, mulai dari sekarang kita belajar. Saya, kakak-kakak yang ada di sini, serta adik-adik, menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Dan kita lihat, kita menanti apa yang Tuhan kerjakan melalui diri kita. Nantikan Dia dengan sungguh-sungguh, jangan merasa diri kita masih kecil, diri kita lemah, tidak berdaya, karena Tuhan mengubah semuanya menjadi besar dan itu nyata. Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan, apapun keadaan dan kondisi adik-adik saat ini. Tuhan tetap masih menyayangi, tetap mencintai, menyertai, melindungi, dan yang pasti Tuhan selalu berjanji akan masa depan yang lebih baik kepada adik-adik. Dalam pandemi corona ini, kita tidak boleh merasa kehilangan masa depan kita. Meskipun kita tidak bisa bersekolah, beribadah, kemudian bergaul, berteman secara normal, tetapi Tuhan Yesus sudah menyiapkan masa depan yang lebih baik di depan sana. Tuhan sudah menjamin masa depan kita, Tuhan merubah yang tidak mungkin menjadi nyata. Tetap semangat dan percaya pada Tuhan, tetap mengasihi kita dan mencintai kita sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita iringi dengan pujian Kidung Ria nomor 45. Semesta bernyanyi. Tercipta karyanya
Mari kita satukan hati, mari kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang baru kami gumuli, baru kami dengar bersama. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya akan janji-janji Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan berpegang teguh dalam ajaran Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengubah semua yang mustahil menjadi nyata. Tuhan, pada pagi hari ini berdoa untuk kami ya Tuhan dalam kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi corona. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan menjauhkan kami dari segala sakit dan penyakit. Berdoa untuk adik-adik yang masih setia dengan mengikuti sekolah ibadah secara online. Berikanlah apa yang kami perlukan hari ini Tuhan. Mampukan kami, mampukan adik-adik kami untuk setia berjalan bersama Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Berilah kami kesabaran Tuhan dan semangat serta sukacita untuk menjalani semua ini bersama Tuhan. Dan masa depan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjamin dan bertanggung jawab. Tuhan, mampukan kami melalui semua ini bersama Tuhan, dan karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan, hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, dan dengan pekerjaan mereka ya Tuhan kiranya dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga. Kiranya juga Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing dengan kesehatan, kesabaran, sehingga orang tua kami dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang selalu baik di mata Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Kiranya persembahan yang sedikit ini Tuhan dapat menjadi sukacita di hati-Mu dan menjadi sarana bagi pelayanan kami yang ada di dunia ini. Berkatilah kami Tuhan, adik-adik yang telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, selesai ibadah ini kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dan mengantar kami dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga dalam sukacita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Adik-adik bersedia hidup bersama Tuhan kan? Ya adik-adik, setiap kehidupan kita harus kita serahkan pada Tuhan, agar Tuhan menyertai setiap langkah kita. Nah, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah pagi ini. Jangan lupa tetap semangat ya. Benar adik-adik, kita harus tetap semangat. Tetap sukacita dan percaya kepada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan, walaupun kita saat ini masih dalam pandemi corona ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mari kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 165, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang
langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.